Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang harus bagi sekalian sekalian Rasul adalah itu, maka adalah itu satu perkara jua, yaitu al-a'rad al-basyariyah, artinya perangai tubuh manusia, seumpama makan, minum, dan tidur, dan jaga. Maka mustahil pada mereka itu a'rad basyariyah menjadi kekurangan seperti sakit gila atau sakit besar jua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qul Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Habib Usman Betawi Ta'liqul Kitab, ini masuk kepada sifat yang harus bagi sekalian para nabi dan para rasul. Jadi kalau kemarin sudah membahas tentang sifat yang wajib bagi segala rasul dan para nabi, sekarang masuk kepada sifat jaiz. Jadi 4 yang sifat wajib bagi rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan wafat. Masih ingat tuh? Jadi semua dari mulai Nabi Allah Adam kemudian sampai dengan Rasulullah SAW itu semuanya memiliki sifat yang 4 ini. Jadi yang wajib kita ketahui sifatnya 4. Yang lain-lain banyak. Jadi Nabi harus laki-laki, gitu kan. Kemudian harus tampan dibanding semua yang ada makhluk. Jadi semua jasadnya para nabi itu zohir batinannya sempurna. Jadi nggak ada yang nabi nggak ganteng tuh, nggak ada. Nggak masuk kategori ya, syarat nabi kan gitu. Jadi nabi itu pasti punya wajah paling ganteng. Ada nabi jelek, nggak ada. Kalau nabi kurang ganteng atau kurang tampan daripada yang ada, ntar ditanya, kok utusan Allah begini mukanya gitu. Kagak sedap dipandang mata kan gitu. Baik dari sisi zohir maupun batin. Yang pertama sidik tuh diingetin, jadi sidik itu benar perkataannya, ucapannya benar bahwa para nabi dan para rasul itu utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan itu benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebenarannya ini sesuai dengan kenyataan. Bukan benar menurut benar pendapat. Jadi benar itu sesuai dengan bahwa yang dikatakan Allah itu Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Emang kenyataannya Tuhan itu Allah. Makanya perkataan-perkataan Nabi itu sekarang udah mulai, oh iya benar, sudah mulai ada pembuktian kan. Minuman yang paling bagus susu, ternyata diteliti ya begitu. Emang benar perkataan Rasul itu sesuai dengan kenyataan. Jadi nggak ada yang hoak gitu maksudnya. Kata-kata dari Rasul. Bukan hayalan juga. Jadi kalau Rasulullah SAW bercerita tentang neraka, bercerita tentang siksa, bercerita tentang surga, benar ada. Jadi jangan sampai kita tidak meyakini. Kemudian kubur ini kayaknya kebanyakan petasan ya. Kacau. Kata Heri, coba petasannya buat gua sumbangan. Jadi titik benar. Kemudian mustahil mereka kan dusta. Nggak ada ceritanya Nabi dusta. Amanah nih dalam hal perbuatan. Jadi nggak mungkin
para nabi dan para rasul itu khianat daripada apa yang diamanatkan. Nabi nyuruh sholat begini, masa Rasul nggak ngerjain? Perbuatan Rasulullah ini, para nabi itu nggak lepas daripada dua, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib dan yang sunnah. Nggak pernah nabi ngerjain yang makruh. Nabi ngerjain yang mubah nggak pernah. Jadi nabi itu pekerjaannya, para nabi dan rasul itu pekerjaannya dua, yang wajib dan yang sunnah. Yang sebawahan nabi mana itu, yang warasatul anbiya, para wali-wali itu sama, pekerjaan mereka itu juga sama. Kalau nggak yang wajib, yang sunnah. Hanya wajar waktu cerita Walid waktu sakit kan, jatuh sakit. Beliau sakit tuh jatuh, kemudian tulang ekornya itu patah, remuk ini pecahan tulangnya itu mengalir ke seluruh aliran darah. Pecahan tulang ekor Walid itu masuk ke seluruh aliran darah. Kemudian diperiksa darahnya di rumah sakit Pondok Indah. Dan yang meriksa pun ahli saraf nomor 1 di Indonesia semua. Dicek darahnya itu, darah Walid itu dicek di lab seperti darahnya anak muda. Dokter nanya kan, dokternya Habib juga nanya, kenapa Walid darahnya kok bisa begini? Dari mulai kecil aneh belum pernah maksiat sedikit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau walinya aja model begitu, jadi pekerjaannya dua. Kalau nggak wajib pun. Jadi kalau ada orang ngaku, lihat aja pekerjaannya wajib, apa kagak, udah gitu. Jangan ketipu. Orang ngaku. Yang namanya mutaba'ah, dari 4 sifat yang wajib ini kesimpulannya cuma satu. Kita disuruh mutaba'ah zahiran wa batin kepada Rasul. Ucapan, kemudian amanah perbuatannya kan gitu kan. Kemudian tabliknya pernah sampaikan. Kemudian patokan cerdas. Tapi kalau nggak cerdas, syarat jadi nabi harus cerdas. Nah, sifat wajib itu menempel kepada para nabi. Dan Allah berikan itu. Masa ya Allah utusannya nggak cerdas? Kenapa? Karena yang dihadapinya itu orang-orang yang belum mengenal kepada Allah. Ntar bisa dihujah, begitu ditanya tidak bisa jawab gimana? Nabi begini ngomongnya gitu. Lepetan maksudnya. Nah, wali-wali ini memiliki sifat 4 ini nih, walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai gelar kekasihnya Allah. Ala auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu mereka ini. Jadi Walid juga yang kita kenal, wali yang dekat lah maksudnya, yang kita tahu hidupnya, yang pernah lihat maksudnya, yaitu memiliki sifat ini, ya siddiq, ya amanah, ya tabligh, ya fatonah. Jadi kalau Rasul, apa yang pernah masuk ke kepala Rasul itu udah nggak pernah lepas lagi tuh. Makanya kata Rasul, saya nggak pernah lupa, kecuali Allah memberikan beliau lupa. Kalau kita lupa bukan karena Allah lupain, emang setan yang nutup jadi lupa. Jadi setan itu nggak pernah bisa masuk berhubungan mempengaruhi kepada para nabi dan para rasul. Nggak pernah salah, mereka nggak pernah lupa. Nah, kalaupun Nabi lakukan pekerjaan itu, bisa naik derajatnya, tadinya jadi sunnah menjadi wajib, tadinya mubah menjadi sunnah. Itu perbuatan Rasul 2 itu. Kalau Rasul mengerjakan itu, pasti hukumnya dari sunnah menjadi wajib.
Rasul kalau wudhu 3 kali menyapunya, kemudian Rasul pernah sekali. Apa salah? Bukan. Naik hukumnya tuh, pangkat derajat perbuatan itu naik hukumnya menjadi wajib. Kan kalau wudhu yang wajibnya sekali, sunahnya 3 kali. Kalau Rasul terus 3 kali, ntar yang wajib jadi 3 kali. Rasul pernah sholat zuhur 2 rakaat. Hati dan ingatannya itu Rasul sholatnya 4 rakaat. Para sahabat nanya setelah salam, ini sholatnya dikosor atau sedang ada hajat apa? Kenapa? Karena sholat Rasul tadi, ya Rasulullah 2 rakaat, enggak, ada sholat 4 rakaat. Sahabat satu lagi nanya lagi, oh berarti 2 rakaat. Kalau kasih lupa, hatinya mah 4 rakaat. Ingat, kalau kita kan memang dilalai. Kenapa? Karena pada jadi Rasul, para nabi itu nggak pernah hatinya tidak ingat kepada Allah. Allah lupakan. Begitu itu bukan satu kesalahan, katanya Rasul amanah. Enggak. Itu untuk menjelaskan tentang hukum. Nabi Allah Adam makan buah khuldi kemudian diturunkan kemudian ke alam dunia dari surga, bukan kesalahan, untuk menjelaskan hukum. Ini jangan pernah ente berpikir Nabi Allah Adam salah, kan banyak tuh omongan. Ini Nabi Adam punya sifat sidik, punya sifat amanah, Allah jaga, makanya mereka maksum. Sebelum Nabi Allah Adam diturunkan ke alam dunia itu, Allah udah bilang kepada malaikat, nanti akan aku ciptakan manusia akan menjadi khalifah di alam dunia. Mau ceritanya turun ke alam dunia ditendang kek sama Allah, atau dilemparin kek, mau pakai makan buah huldi dulu kek, terserah. Tapi itu bukan jadi satu kesalahan. Itu dimakan juga, tergoda sama iblis. Ya bukan. Iblis, setan gak bisa masuk kepada mereka. Waktu makan buah huldinya itu yang dia ingat, oh ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, kasih lupa. Ntar ceritanya. Kalau tiba-tiba langsung Nabi Allah Adam diturunin, ntar bingung. Kita nggak bisa nalar gitu kan, harus ada sabab kejadiannya. Kalau pengennya begitu, ada hikmah. Oh kalau buat kesalahan, berarti nanti cara menebus dosanya istighfarnya begini. Nabi Allah Adam punya istighfarnya tuh sendiri. Istighfar Nabi Allah Adam ada. Itu yang lain juga ada. Nah, orang-orang yang Allah berikan kemuliaan yang dekat kepada Rasul, yang mengikuti mutabah, selalu mengikuti, mereka punya sifat yang sama seperti ini. Jadi kalau ada orang ngaku wali, lihat aja pekerjaannya wajib sama yang sunnah, udah gitu. Nggak pernah mereka mau melakukan pekerjaan yang makruh, gitu kan? Masing-masing ada punya keramatnya sendiri-sendiri kan. Karena berulang-ulang itu jadi rokok hukumnya apa? Hah? Rokok hukumnya apa? Makruh. Iya. Makruh. Kalau berulang kan jadi sunnah. Kan Rasul berulang-ulang jadi sunnah. Buat yang rokok maksudnya gitu. Jadi bahagia kita. Ya kan gitu ya. Berulang-ulang berarti karena Rasul ngerjain yang sunnah kan, kalau berulang sunnah terus. Baru bertanya itu ini. Yes. Rokoknya mah karena Gitu. aku main rokok. Buat yang Main rokok. Rokoknya mah Allah. bukan rokoknya yang makruh, perbuatan merokoknya. Ulang-ulang. Pokoknya kesimpulan 4 yang ini, bahwa para nabi dan para rasul kita harus yakin dan percaya punya sifat sidik, punya sifat amanah. Gitu kan. Amanah ini maksudnya bukan apa sih artinya?
tidak berkhianat. Bukan artinya amanah itu kalau ente disuruh ke sini ke sono nyampe, bukan itu. Dari sisi perbuatannya tidak pernah berkhianat kepada Allah, itu namanya amanah. Kalau Allah memberitakan begini, Rasul nggak pernah nggak melakukan. Intinya disuruh ikut perbuatan Rasul, zahir dan batin. Jadi biar kenal nih, kita bacain riwayat Maulid, tahu oh Nabi begini. Sesempurna-sempurnanya sifatnya. Nah kemudian jadi 4 sifat yang wajib bagi para Rasul. Kemudian yang mustahil 4, jadi 8. Langgan lawanan sidik, lawanannya berarti kadzib, kemudian amanah, khianat, tablik, kemudian kitman, fatona, biladah. Jadi nggak ada wali nggak cerdas, mah nggak ada. Jadi, wali Allah Subhanahu Wa Taala itu cerdas. Masa wali dongo? Ada wali dongo? Kagak ada. Wali itu cerdas. Kali wali dongo gitu nggak ada juga. Ya masa warasatul anbiya, pewarisnya para nabi dongo kan nggak mungkin. Nah, buat apa? Nggak mungkin dia diberikan derajat menyandang pewarisnya para nabi. Nah, adapun sifat yang harus bagi sekalian Rasul, jadi sifat yang jais harus gitu kan bagi para nabi dan Rasul, yaitu satu al-a'radul basyar, jadi sifat-sifat kemanusiaan. Jadi nabi juga makan, jadi boleh-boleh aja. Sifat yang boleh kepada para nabi dan rasul. Nabi makan nggak? Makan. Boleh makan, boleh. Ya, kalau kita kan makan terus. Nabi mah 3 hari nggak makan, buat nahan lapar ditaruh ganjel batunya. Nabi nggak minum. Walinya aja Nabi Abu Bakar sejak bersih berapa tahun? 14 tahun. 16 tahun nggak makan nggak minum, holwan. Bisa ya bisa kan, sifatnya jais. Pewarisnya yang ngikut punya sifat demikian. Apa jadi lemah? Enggak. Jadi kekuatan para nabi itu walaupun mereka memiliki sifat basyariah seperti kemanusiaan, makan, minum, kawin, tapi nggak kayak kita. Kalau di ini Maulid kan basyarun lakal basyar gitu. Jadi manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ada nabi doyan makan gitu. Nabi doyan makan, gimana umatnya kan gitu. Enggak. Ya maksudnya ada makan mulu. Kalau wali ada. Wali yang doyan makan ada badannya gemuk. Jadi nggak mesti wali itu kurus, ada emang masing-masing punya ini. Siapa yang ngasih kekuatan? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nabi itu kira-kira kekuatannya melebihi daripada 30 orang laki-laki yang kuat itu. Kekuatan yang nabi itu. Nabi Allah Musa, betapa kuatnya. Nabi paling berangasan itu. Kalau kata sebelah nabi berangasan itu Nabi Allah Musa. Siapa malaikat pencabut nama? Israil. Pernah digampar itu ya satu-satunya sama Nabi Allah Musa. Yang pernah menggampar Nabi Allah, malaikat Israil ya Nabi Allah Musa. Saking kagetnya nyawanya mau dicabut. bukan dengan menerima, bukan, saking kaget refleks gitu. Gimana sih kalau orang bangun tidur dicolek mencak gitu. Soalnya Nabi paling berangasan. Di waktu kejadian di zaman Nabi Allah Musa ada sumur yang ketutup batu, 30 orang gak bisa geser, Nabi Musa sendirian geser. Nabi juga sama, perang Khandaq yang gali parit ya, lebarnya 5 meter, panjangnya berapa kilometer. Sahabat menemukan batu nggak bisa pecah-pecah, sama Rasul diketok sekali tuh pecah. Padahal udah gak makan 3 hari. Jadi kekuatannya melebihi
sama melebihi daripada 30 orang laki-laki. Nabi paling berangasan Nabi Musa, karena pernah ketemu dengan malaikat Israel berpesan, kalau seandainya nanti nyawaku mau dicabut, kasih tahu dulu, katanya begitu. Tiba-tiba datang mau nyabut, kan kaget, gampang, mental. Dan Nabi Musa, Nabi paling berangasan. Kenapa? Karena buat ngadepin Firaun dan pengikutnya kuat-kuat juga, memang sesuai dengan zamannya. Oh, Firaun itu nggak punya rakyat bego, itu Firaun. Ya, biar paham kenapa peninggalannya begitu besar, piramidnya kan, Mesir kan. Jadi orang bodoh nggak ada zaman Nabi apa itu Firaun tuh. Rakyatnya bego dimatiin. Jadi pinter-pinter semua. Makanya zaman itu, zaman Firaun, teknologi paling canggih di taman itu, ya itu Firaun. Ya bangunannya semua segala macam. Ya kalau ente dengar ceritanya kan betapa canggihnya kan. Nah bangunan-bangunan yang ada sekarang ini ngikutin bangunan Firaun, cuma dibikin modern aja. Bayangin aja tahun segitu belum ada teknologi macam-macam bisa bangun piramid begitu gede. Coba gimana tuh kalau bukan cerdasnya orang. Semen belum ada, lem belum ada. Lah pakai telur, bayangin gimana bikinnya pakai telur. Kita aja nggak akal aja gimana ya, batu segede gitu bisa naik ke atas kan gimana coba. Nggak nyampe. Eri mikirin Allah mau dibegokin ya kan. Jadi para rasul itu manusia, mempunyai sifat-sifat kemanusiaannya, kawin juga. Tapi menikahnya mereka bukan kayak kita kan gitu. Hikmahnya apa? Supaya kita nih umatnya tidak menjadikan Rasul itu, Nabi itu menjadi Tuhan. Sebab mereka punya sifat kemanusiaan. Seperti orang Nasrani menjadikan Nabi Isa Tuhan. Karena sifatnya Tuhan itu kodim kan gitu, zatnya sifatnya. Rasul kan kudus, baru diciptakan. Tadinya nggak ada jadi ada. Para nabi tadinya nggak ada jadi ada. Mereka juga punya sifat ketuhanan, jadi tidak punya sifat kemanusiaan, jadi jangan dijadikan tuh. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, jangan. Ini sifat. Punya sifat 4 wajib nggak dia? Ada yang ngaku siapa kemarin? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan, malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Nah kalau ada yang ngaku malaikat, ada yang ngaku nabi kan ada syaratnya tuh. Lihat nggak orangnya ganteng apa kagak. Nah kalau dari Afrika keriting, bogel, hitam, bukan yang gitu. Karena ada banyak syaratnya. Jadi nabi. Jadi wali juga sama ya, 4 sifatnya kan gitu. Nah supaya kita tidak menjadikan. Nah mustahil pada mereka itu a'radul basyariyah. Jadi a'rad basyari maksudnya menjadikan kekurangan seperti kekurangannya yang mengurangi martabat. Mereka manusia tapi ada sifat yang tidak bisa mereka punya, yaitu kekurangan mengurangi martabat. Nabi matanya picek sebelah, nggak mungkin, mustahil. Nabi makan di pinggir jalan, mustahil. Makanya para wali itu adabnya biasanya nggak pernah mau makan di pinggir jalan, jajan di warung. Kalau kita mau jajan mau. Kali Nabi lagi jalan gitu sama sahabat, mak lapar mampir dulu warung, enggak. Tidak ada perbuatan Rasul para nabi itu yang mengurangi martabat. Nabi lagi ngomong di depan kali sambil begini, enggak mungkin. Jadi ada adab akhlaknya Rasul sempurna.
Jadi tidak ada, walaupun daripada sifat-sifat kemanusiaannya itu, yang ada pada mereka itu perbuatannya menurunkan martabat. Jadi yang menjadi kekurangan itu yang nurunin martabat derajat Nabi. Jadi tingkah lakunya semua, yang namanya utusan Allah makan diperhatiin semua. Orang-orang kafir zaman dulu ketemu dengan Rasul itu yang melihat adab akhlak Rasul udah sempurna, nggak ada cacatnya. Allah maha sempurna, ngirim utusan juga pasti nggak ada celah. Segi itu masih ada banyak yang nyela, apalagi ada kekurangan. Yang namanya barang yang zohir nih, yang kelihatan pasti ada celahnya, benar nggak? Ada aja orang yang nyela. Oh, Nabi begitu. Nabi kalau berjalan di atas pasir nggak ada bekas tapak kaki, saking ringan badan. Keringetnya bau minyak, iya benar ya? Kalau di jalan di batu pasti berbekas kakinya. Kalau jalan di batu baru ada bekas tapak kakinya. Itu di kitabnya Walid itu yang tentang Rasulullah ada tulisan. Keringatnya itu butirannya kayak mutiara. Kalau kena cahaya tuh habis ini. Kalau batu mah ada sternya dah. Kalau kita kan butek. Keringat kita udah butek. Ya, betul. Kalau Rasul mah kayak mutiara deh. Jadi keringatnya itu bagaikan ya, kita waduh. Ya kalau ada nabi keringatnya bau, apalagi bau bebe, udah berarti bukan nabi, ngaku nabi bau kan gitu. Nah, kita sunnahnya mengikuti memakai wewangian. Itu wewangian jangan sembarangan itu. Kalau sholat dipakai, ngapain pakai? Itu memancing kecerdasan wewangian. Jadi supaya cerdas, nanti kan kurang nih pemahaman. Ya sering-sering pakai minyak wangi. Jangan diminum, jangan. Tapi minum mabok lah. Pakai siwak ini menambah kecerdasan, pakai siwak. Pakai siwak, pakai minyak wangi, nambah. Jangan disepelekan. Kata Walid, kalau bisa setiap mau sholat pakai minyak wangi. Jadi nggak ada perbuatan mereka walaupun manusia, gitu kan jenisnya, tapi tidak ada yang dari perbuatan itu yang mengurangi martabat. Duduknya, berjalannya, makannya, semua. Jadi tidak ada perbuatan yang kali Nabi tangannya pendek sebelah. Nggak ada yang nggak sempurna, sempurna semua. Gitu. Atau sakit seperti sakit gila, nggak ada Nabi yang gila, mau sedetik kayak sebentar enggak. Jadi nggak ada Nabi yang gila. Kalau kita boleh-boleh aja gila. Lagi stres error dikit lah gila, ngomong ngaco lah, boleh-boleh aja kita. Atau sakit besar. Sakit besar ini sakit yang menular, yang bikin apa sih namanya, yang bikin orang nggak mau deket. Kali Nabi ntar kalau ada corona, kena corona nggak mungkin. Nah, Nabi meler gitu, saleh mah nggak mungkin juga gitu. Yang bikin, jadi nggak pernah para Nabi Rasul itu punya penyakit yang menular kepada yang lainnya. Kalau nggak ntar kagak mau. Yang namanya penyampai risalah apa namanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau punya penyakit itu siapa yang mau dekat? Nabi Allah Ayub dicoba memang dengan sakit, tapi cuma sakitnya itu cuma antara kulit dan tulang, tapi nggak bikin jadi menular. Siapa Nabi yang buta? Yakub. Nah, sama Nabi Ayub. Satu lagi itu nggak buta, yang ketutup kena air mata Nabi Yakub, karena saking banyaknya air matanya sehingga tertutup, kan bukan buta. Nabi Allah Adam kali salah, punya dosa, nggak ada. Jadi Nabi nggak ada yang pernah berdosa. Memang Allah yang tapi nanti di padang mahsyar sedikit besarnya mereka mengakui kesalahan itu, para nabinya. Tapi kalau kita memandangi buat hikmah,
Ada nanti cerita waktu dimintain syafaat, kemudian kembali kepada Rasul. Jadi para nabi itu, para rasul nggak pernah ada punya sakit yang besar, yang menular. Sakit belang, kali nabi sakit lepra, enggak ada. Para nabi nggak punya sakit-sakit. Kalau kita iya mungkin sakit gatal nularin orang, cacar ya, nular kan gitu ya. Flu, kita flu apalagi terus yang parah itu bukan flu apa? Lebih bahaya dari corona itu ya, sakit orang ngambung tuh kan? TBC. Di Citayam ada tuh, zamannya Habib Sapi. Istrinya punya sakit TBC. Yang bikin bingung itu anaknya sama suaminya kagak kena. Ya sering aja dia. Tapi anak sama istri, suami sama anaknya nggak kena. Karena dia pikir udah aman gitu ya, mainlah dia keluar. Yakininya anaknya nggak keluar, suaminya. Dan kalau TBC pasti suaminya kena. Karena dia pengen keluar main ke tetangganya, kena semua tetangganya. Tapi subhanallah anaknya sama suaminya nggak ada yang kena. Jadi hikmahnya, jadi nabi itu, para nabi rasul dia bisa berdarah, bisa kena celak, segala macam semua. Nah, itu pendidikan khusus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Didikannya khusus dan kita nggak bisa buat mereka, bahwa menceritakan bahwa dunia ini pahit dan menyakitkan. Makanya jangan terlalu jatuh cinta kepada dunia. Nabi kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kita lihat Nabi Muhammad dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, utusan Allah untuk para manusia dan jin. Itu bandingkan pada saat itu dengan Raja Romawi, Raja Persia yang mereka punya raja-raja pada saat itulah yang punya fasilitas kedua dunia. Ntar dia dilupa yang namanya nabi kan. Gua nabi ini kan gitu, berarti gua mesti dilayanin kan gitu. Punya singgasana, punya ini, raja kan. Raja seluruh dunia yang bisa menaklukkan hampir 3/4 dunia Rasul dengan jangka waktu yang singkat. Tapi Allah berikan apa penderitaan, rumahnya begitu ya, sakit, banyak yang nyela, dunianya nggak punya, segala macam ini. Supaya apa? Supaya tidak ada kecintaan kepada Nah orang kalau udah jadi raja mah enak, senang. Kalau bisa jangan mati-mati gua begini, terus kan gitu. Keluar dari model begitunya. Nah makanya yang mutabah kepada Nabi, kepada para wali itu tidak lepas mereka juga penderitaan ikut daripada roh. Wali mah kan ujiannya ya susah ya apa sih gitu. Emang mau jadi wali gitu. Jangan coba-coba kan gitu. Ya pekerjaannya dua, kalau nggak wajib udah. Kalau kita masih ngerjain di luar itu ya jangan ngarepin jadi wali, satu. Yang kedua kalau pasti pengen enak-enak aja, nggak mau menderita ya jangan, udah. Emang dikata enak. Ya sunnahnya Rasul kan, Rasul mutabaah kepada Rasul kan semua mereka. Ya ada penderitaannya lah. Ya dihina orang, dicela orang, dicaci maki orang, dikecilin orang, ya begitu modelnya. Jangan ngelihat enaknya doang, mesti ujungnya gitu. Wah, enak juga begini. Jadi kiai begitu modelnya ujungnya. Kan kalau ente ngeliat kan gitu ya. Ya enak amat ya. Ente nggak lihat penderitaannya sih kan gitu. Lihat nggak mungkin kalau Rasulnya, para nabinya aja Allah berikan begitu, masa iya pewarisnya nggak diberikan yang model sama ujian? Kan mereka udah menguasai sifat sidik, kemudian mereka juga ikut amanah, mereka ikut tablik fatona kan. Pasti sama. Nah kita gitu ya. Jadi kalau mau lihat wali ya, ada yang ngaku-ngaku ya lihat aja nih
mereka biasanya mewarisi, dan itu ada syaratnya, harus cerdas, amanah, sidik. Kalau itu berarti bukanlah, kita emang nggak masuk dah. Cicek, kalaupun ada kecepretan doang. Kalau kata Ustaz Bakar gitu, ente baru kecepretan doang aja belagu. Allah berikan kelebihan dikit karena kecepretan doang belak. Aku nggak, ya gitu. Cuman kecepretan doang, wali netes, pluk, habis itu hilang gitu. Besok nggak ada lagi tuh. Wah, ini dapat sono dapat begini yang begini. Kan gitu biasanya. Lu mau kecepretan doang belak. Wali dapat untung, untungnya dibagi dikit sama kita nih. Nah kita yang ngerasa yang punya kita nih, punya gua nih, padahal dari sana. Yang punyanya aja yang punya nggak ngakuin kan gitu. Ini yang kecepretan ngaku-ngaku gitu. Modelnya begitu. Jadi hikmahnya supaya kita tidak menuhankan para nabi dan rasul. Jangan salah. Orang Yahudi Uzair anak Allah, Nabi Isa, jangan sampai begitu. Dan Nabi Isa aja masih banyak yang nyela, masa Nabi nggak punya berapa pengikutnya banyak. Rasulullah juga sama. Nah, jadi kepada mereka itu ada sifat kemanusiaan, makan, minum, tapi nggak kayak kita. Jadi jangan kita bayangkan makannya kayak kita. Nabi Rasul makannya, duduknya makannya nggak pernah jajan apa segala macam gitu, jajan bukan warung ngambil. Malah di rumah kagak masak, makannya di warung aja gitu. Makan di rumah, karena ada bininya nggak pernah masak. Makannya di warung warteg banyak, buru-buru dimasakin. Walid tuh belum pernah makan kecuali makanan di rumah masakan Umi Barkah. Selalu gitu makanan. Acara di Kuitang, undangan sampai makan siang nggak pernah mau makan di tempat. Pulang ke rumah makan makanan di rumah. Walid nggak pernah makan di mana-mana, makannya di rumah. Kita ya maksudnya ya begitu. Ikutin yang nggak bisa kan gitu, emang bukan kelasnya. Bener ya? Kita jalan nih keluar mau ziarah, lapar mampir lu warung ngopi nongkrong gitu ya. Kalau mau ngaji jauhan nih makan warung makan. Mereka mau kagak, bawa makanan gitu kan sendiri, bekal gitu.